wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pada pagi hari ini dengan taufik dari Allah menghadirkan kita di majelis yang penuh berkah, majelis yang ditasis dibina atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah telah berikan berkah kepada kita semua dengan berkat beliau. Kita doakan para guru-guru kita, bil khusus al-qaim bi hadal maqam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, diberikan kesehatan, dan juga segenap keluarga besar Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, dan guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, para habaib, hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, kita berada di tanggal berapa sekarang ya? 28 Dzulhijjah. Masya Allah. Ada 28 Dzulhijjah, ini adalah hari Ahad terakhir. Jadi pengajian kuitang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Insya Allah kita ketemu tahun depan. Nah, jadi liburnya 1 tahun, ketemu tahun depan. Insya Allah Allah Ta'ala menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita dan kekurangan kita di tahun yang lalu, ya, yang segera ditutup, digulung, ya, tercatat di dalamnya amalan kita yang baik maupun yang buruk, pandangan mata kita yang baik maupun yang buruk, hal yang kita dengar yang baik maupun yang buruk, ucapan kita yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu digulung, dicatat. Mudah-mudahan ya, selagi kita masih sempat, Allah Ta'ala hapuskan insya Allah kesalahan kita, ya, Allah Ta'ala berikan taubatnya dan ampunannya kepada kita sekalian, dan tahun-tahun mendatang dijaga dari ucapan yang buruk, dari pendengaran yang buruk, dari penglihatan yang buruk, dari prasangka yang buruk, dan dijadikan tahun depan tahun keselamatan bagi kita. Selamat dari dosa, selamat dari maksiat, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat, diberikan keberkahan dalam rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaik kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini 3 halnya saling berkaitan, dan 3 perkara ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bakal diinterogasi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mata kita dipakai buat apaan? Telinga kita dipakai buat dengar apaan? Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Sebab ini mata fasilitas dari Allah, telinga fasilitas dari Allah, mulut fasilitas dari Allah. Fasilitas buat apa? Untuk memfasilitasi kita di dalam misi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata dipakai buat ngebantuin kita mengabdi kepada Allah, ibadat. Telinga diciptakan oleh Allah buat ngebantuin kita di dalam mengabdi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lisan. Tapi ketika mata dan telinga tersebut diberikan kepada kita, ada SOP, ya, ada standar operasionalnya untuk menggunakan mata. Apa yang boleh dilihat, apa yang nggak boleh. Sebab ini mata yang kebetulan dititipkan kepada kita, milik siapa? Milik Allah. Mata kita milik Allah, pinjaman pada kita. Nih, dipinjemin ini mata. Telinga kita, pendengaran kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala kan ini mata boleh dipakai buat apa yang nggak boleh dipakai. Telinga boleh dengar apa yang nggak boleh didengar. Mulut apa yang boleh diomongin, apa yang nggak boleh kita omongin. Kalau kita hambanya Allah, kalau kita budaknya Allah, kalau kita pelayannya Allah. Tapi kalau kita berasa saya mau Allah gak ada hubungan apa-apa, mata saya, mulut saya, telinga saya, Allah gak usah ngatur, ya. Maka ini bukan hamba namanya. Yang ciptakan mata kita Allah, yang ciptakan telinga kita Allah. Maka tanya kepada Allah, Allah maunya ini mata kita pakai buat apaan, apa yang boleh, apa yang gak boleh. Dan Allah Ta'ala sudah mengklaim hal tersebut. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan untuk kalian itu
pendengaran, penglihatan, dan hati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya juga dengan hati, sebab tuh apa yang masuk ke dalam hati, akses masuk menuju hati melalui mata, melalui telinga. Semua yang masuk ke hati berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, makanya jangan sampai ada hal-hal yang bakal meracunin hati kita dari apa yang kita lihat. Apa yang boleh diakses mata, apa yang boleh diakses telinga. Jangan sampai ada yang menimbulkan dampak negatif, merusak hati. Hati jadi dengki, jadi iri, jadi benci kepada sesama, jadi kotor, jadi hubbi dunia, gara-gara apa yang kita lihat, gara-gara apa yang kita dengar. Walidzalik jaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga telinga kita. Emang apa sih yang nggak boleh didengar? Itu yang dilarang didengar, segala hal yang haram diucapkan, maka dia haram untuk kita dengerin. Apa yang haram diucapin? Di antara hal yang haram diucapkan itu dusta, bohong. Kemudian juga ghibah, bergosip, mengumpat. Apa itu ghibah? Dzikru akhakal muslim bima yakrah. Ketika kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang muslim dengan hal-hal yang dia nggak suka, menyebutkan hal-hal yang dia nggak suka, apakah itu fisiknya, atau perangainya, atau ucapannya, atau pakaiannya, atau rumahnya, pokoknya hal-hal berkaitan dengan muslim tersebut, hal yang dia nggak suka, itu namanya ghibah. Dan ghibah tersebut haram untuk diucapkan, berarti haram juga untuk didengarkan. Dan apabila haram diucapkan, haram juga untuk ditulis. Enggak, saya nggak ngomong, saya cuma nge-share doang pakai tulisan. Itu juga haram. Haram diucapkan, haram didengar, haram untuk ditulis, haram untuk dibaca, haram untuk di-share, haram untuk disebarkan. Semuanya. Sebab tuh disebutkan bahwasanya al-mustami' ahadul mughtabain. Pendengar adalah salah satu dari dua penggosip. Penggosipnya satu, yang satu ngomong, yang satu dengerin. Dua-duanya ditulis penggosip. Satu pendengar, satu yang pembicaranya. Kalau nggak ada yang dengerin, nggak ada yang bicara. Tapi ini kan zaman dulu. Ini zaman dulu. Kadang orang bisa ngegosip sendirian, cuma nge-share doang. Nge-share apa yang menjadi umpatan dia, waliyad billah min dzalik. Ghibah tersebut dosanya gede kalau diucapkan dan juga kalau didengarkan. Sama dosa ngucapin sama ngedengerin, itu dosanya sama, nggak beda. Sehingga kalau ada orang ghibah, bangun, berdiri, matiin, jangan kita dengerin, berpaling dari ghibah tersebut. Sebab disebutkan di dalam hadis, tadi kan juga disebutkan di dalam hadis, alladzi rawahu Ibnu Abi Dunya wa ghairuhu kadzalik, iyyak wal ghibah fa inna asyad min zina. Hati-hati dari ghibah, sebab ghibah lebih dahsyat daripada zina. Zina kalau dia mau bertaubat diampuni oleh Allah, tapi kalau ghibah dia mau bertaubat belum diampuni oleh Allah hingga dia minta maaf kepada orang yang dia gosipin. Kalau dimaafin ya baru dimaafkan. Bahkan dalam athar disebutkan ghibatul muslim asyad min 30 zaniah fil Islam. Ghibah, ngomongin seorang muslim lain, ngomongin keburukan muslim lain, itu dosanya lebih dahsyat daripada 30 perzinaan dalam Islam. Waliyad billah min dzalik. 30 perzinaan. Jadi bukan main-main berghibah dan mengumpat tersebut. Kemudian juga disebutkan bahwasanya di dalam hadis ar-riba bid'ah wa sab'un syu'bah. Riba, praktek riba itu ada 72 pintu, 72 jenis, 70 sekian jenis praktek riba, 70 sekian jenis. Ada riba peringkat 1 yang paling ringan, dosa riba, praktek riba yang paling ringan, dosanya seperti apa? Misal ayyankiha rajul ummah. Praktek riba yang paling ringan, yang paling mendingan itu dosanya seperti dosa berzina dengan ibu sendiri. Zina hubungan dengan ibu sendiri, naudzubillah, naudzubillah. Terus kata Rasulullah, wa inna arbar riba, masuk dalam kategori dosa riba, praktek riba yang paling dahsyat.
tingkat ke-70 sekian. Dosa praktek riba yang paling dahsyat, kata Rasulullah, jenis praktiknya adalah tatawul rajul fi 'irdi akhihil muslim. Ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya muslim dengan mulutnya, ngegosipin, ngatain, mencaci, mengumpat, membicarakan keburukan saudara muslim, itu masuk kategori riba yang paling dahsyat. Kalau yang paling kecil itu seperti berzina dengan ibu sendiri. Bagaimana hal yang paling gede yang 70 sekian peringkatnya? Na'udzubillah min dzalik. Makanya tuh berhati-hati. Allah menyamakan tuh riba sama seperti makan bangkai. Bukan makan bangkai binatang, tapi makan bangkai manusia. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian saling mengumpat satu sama lain. Apakah mau salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya sendiri yang udah mati? Semuanya menganggap makan bangkai, kanibalisasi itu adalah hal yang menjijikkan. Tahu nggak yang lebih menjijikkan? Riba menjijikkan. Saat seseorang dia berriba, terus dia tidak merasa jijik seperti jijiknya orang ketika makan bangkai, berarti imannya ada kecacatan, otaknya ada kecacatan, ada yang error, ada kelainan dalam jiwa, dalam iman orang tersebut. Waliyad bilang dzalik. Riba haram, termasuk juga ribain muslim. Ribain muslim itu, oh saya berriba, yang saya ribain tetangga saya, sama, haram. Ribain muslim yang merupakan tetangganya haram. Ataupun ribain muslim teman kantornya, oh ini bos saya di kantor, dia ribain, haram. Ataupun karyawannya di kantor, haram. Ataupun juga dia ribain apa namanya, berriba ngomongin keburukan ulama ustadz ini, ribain ulama, haram. Ribain sahabatnya Rasulullah, apalagi lebih dahsyat lagi, haram. Ribain yang diribain ahli bait, haram. Apalagi kalau yang diribain itu para aulia wassalihin, na'udzubillah min dzalik. Itu lebih parah lagi. Nah, karenanya itu riba, ngomongin keburukan muslim atau dengerin riba, itu dosanya besar. Termasuk juga, oh saya berriba itu hukumnya haram, tapi dia ribain pejabat, ribain pejabat, ribain wali kota, ribain gubernur, sama juga haram. Ribain anggota dewan, haram. Tapi beneran penjahat, iya penjahat, dia penjahat. Kamu belum jadi orang jahat, tapi saat kamu ribain, ngegosipin penjahat, ya kamu juga jadi penjahat juga. Sama, jadi penjahat juga. Waliyad bilang min dzalik. Justru hati-hati, jangan ngezalimin penjahat, pelaku maksiat. Kenapa? Dia penjahat, hari kiamat banyak utang, banyak tuntutan. Dan kalau kita pernah ngezalimin orang tersebut, kita yang bakal dicari oleh penjahat tersebut buat dia ngambil haknya, ngelunasin utang-utang dia kepada orang lain yang pernah dia zalimi. Waliyad bilang min dzalik. Itu ada orang datang ke Hasanul Basri, atau di satu majelis ada Hasanul Basri, contoh dia riba. Yang diribahin adalah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf seseorang yang suka membantai, membunuh, ngezalimin orang lain, pejabat di masa itu. Dikata-katain Hajjaj bin Yusuf, tahu-tahu Hasanul Basri bilang, Allah Ta'ala hakamun adlun. Allah adalah hakim yang maha adil. Allah adalah hakim yang maha adil. Wa ya'khudh min Hajjaj, Allah Ta'ala akan menuntut Hajjaj atas kejahatan dan kezaliman dia. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan menuntut orang yang pernah menzalimi Hajjaj. Hajjaj menzalimin orang, Allah bakal menuntut Hajjaj atas kezaliman dia terhadap orang lain. Dan Allah akan menuntut orang lain yang pernah menzalimi Hajjaj juga bakal dituntut oleh Allah Ta'ala. Allah maha adil, gak ada standar ganda, semuanya sama di matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang zalim dia bakal dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada orang zalim yang menuntut kita besok di hari kiamat, yang menuntut kita gara-gara kita pernah ngezalimin, ngomongin, ngegosipin orang-orang tersebut. Waliyad bilang min dzalik.
Jadi, saya ngomong jujur apa adanya. Ya, jujur disebutnya ghibah. Ngomongin keburukan orang lain, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Jujur ngomongin ghibah. Tapi kalau dia bohong disebutnya buhtan. Itu ghibah plus bohong. Ghibah plus. Kalau ghibahnya itu, kalau dia ngomongin keburukan orang dan jujur disebutnya ghibah. Waliyah bilang dzalik. Nah, jaga mulut kita dari ghibah yang dosanya sangat besar tersebut. Begitu juga namimah, adu domba, memprovokasi massa, ngajak orang, ayo kita tawuran, ayo kita musuhan, ayo kita merusak, ayo kita membenci, ayo kita mencaci maki, ayo kita berantem, ayo kita ribut. Jangan tawuran, jangan ribut, jangan berkelahi. Wala tanaza'u fatafshalu. Yang bikin masyarakat gagal, yang bikin negeri jadi gagal. Tahu apa? Tanazun, saling berselisih satu sama lain, saling ribut, saling berantem satu sama lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadis, ya ma'asyara man amana bilisanih wa lam yadkhul al-iman qalbahu la tu'dzul muslimin. Fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allahu awratah yaumal qiyamah. Wahai orang yang beriman dengan mulutnya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan ganggu muslimin. Dalam riwayat jangan membicarakan atau ghibah, ngegosipin muslim lain. Dan juga jangan mencari kesalahan-kesalahan mereka, auratnya mereka. Semua orang punya kesalahan, tapi antara yang ditutup, antara yang kebuka. Kesalahan kita ditutup, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau mau dicari, ada aja pasti kesalahan kita. Ciri orang yang imannya di mulut, di hatinya nggak ada iman. Ciri munafik, tahu nggak apa? Adalah mereka gemar berghibah, gemar bergosip, gemar mencari kesalahan orang lain, hinggapnya pada kesalahan, tapi dia buta akan kebaikan orang lain. Saudara-saudara sekalian, kalau memang kita bakal ditolong, umat bakal ditolong, rakyat bakal ditolong, negeri kita bakal ditolong dengan ketaatan, bukan dengan pelanggaran, bukan dengan kemaksiatan. Berghibah terus berharap ditolong, caci maki terus berharap ditolong, namimah, adu domba terus berharap ditolong, saling ribut, menghalalkan darah orang lain, merusak aset orang lain, terus kita bakal berharap ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita mencaci orang yang zalim, dengan kita berubah menjadi orang yang zalim, terus bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyah bilang min dzalik. Nah, karenanya itu tugasnya kita cari pertolongan Allah Ta'ala dengan jaga mulut, dengan jaga telinga, dengan jaga mata. Keperluan kita, apa sih yang perlu kita tonton? Lihat, baca Al-Quran, buka Al-Quran, dengerin Al-Quran, dengerin nasihat ulama. Jangan dengerin provokasi, dengerin ilmu, dengerin zikir. Datang pergi ke masjid, bersimpuh, ngetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak pernah ditutup untuk hambanya. Begitu. Kalau pintu manusia yang digedor-gedor, wah udah diusir enggak. Tapi pintunya Allah Ta'ala paling enak, selalu kebuka. Kendali dunia, kendali negeri kita bukan di tangan manusia, bukan di tangan pejabat, di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah, ketuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatnya kita nasihatin, semua orang kita nasihatin biar benar. Kita nasihatin rakyat dan pejabat. Kita nasihatin, jangan maling, jangan ngambil haknya orang lain, jangan nyolong, jangan nyusahin, jangan bikin aturan yang merepotkan. Semuanya kita ajak, siapapun itu. Jangan mengganggu, jangan ngezalimin, jangan ngambil hak muslim lain, mukmin lain. Nasihat, kita berikan nasihat kepada siapapun juga, tapi jangan kita menjadi orang yang zalim. Kalau memang itu manusia itu nasibnya itu antara menzalimi atau dizalimi, mengganggu atau diganggu, mencaci atau dicaci. Itu manusia. Kalau emang mesti kena salah satunya, ya diganggu jangan mengganggu, dizalimin jangan menzalimin, dicaci jangan mencaci. Diambil hak kita jangan ngambil haknya orang lain.
Maunya sih selamat dari dua-duanya, tapi nggak ada yang bisa selamat dari dua-duanya. Tapi ada satu orang datang ke Habil Habsyi, wah saya dizalimin oleh fulan. Syukur sama Allah. Loh kok syukur? Syukur. Kamu dikasih peran sebagai orang yang dizalimi. Mau gak ditukar? Kamu yang jadi orang zalimnya. Kamu yang jadi orang zalimnya. Nabi Musa dizalimin, Fir'aun zalim. Mau tukar peran? Mau ditukar perannya? Abu Jahal, Abu Lahab zalim. Nabi Muhammad mazlum, dizalimin. Mau ditukar perannya? Nggak mau. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Lahim basatta yadaka ilayya litaqtulani ma nabi basiti yadiya ilayka li'abtulak. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Benar Allah taala selamatkan kita dari fitnah. Jadikan di negeri-negeri yang aman. Alhamdulillah udah aman. Di saat negeri-negeri lain nggak aman, Allah taala masih berikan negeri kita aman. Dunia lagi ribut, lagi kacau, alhamdulillah negeri kita masih baik-baik aja. Alhamdulillah. Sempurna nggak ada yang sempurna. Diri kita nggak sempurna, rumah kita nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala insya Allah memberikan kebaikan buat negeri kita, memberikan keberkahan buat rakyat, memberikan keberkahan buat masyarakat. Jadikan pemimpin kita pemimpin yang amanat, yang peduli dan cinta pada rakyatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun yang akan datang tahun selamat dari bala, dari musibah, damai dan rukun. Alhamdulillah. Wah, ini tanggal 27 apa namanya, Dzulhijjah kemarin itu wafatnya Imam Al-Arif Syekh Habib Bakar bin Salim. Nah, itu meninggalnya itu 27 Dzulhijjah. 28 Dzulhijjah itu wafatnya guru kami Al-Habib Abi Bakar bin Ali, Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur yang meninggal 4 tahun yang lalu. Masya Allah. Itu meninggalnya pada hari ini. Pada tanggal 29 Dzulhijjah ada wafatnya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan juga diculiknya ayah dari guru kami, ayahnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah tutup tahun kita ini dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah menjal jama'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ihdina bihudak waj'alna mimman yusani' fi ridhak la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiy wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.